Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Apa kabar rekan-rekan wiraniaga dan pebisnis di seluruh Nusantara, rekan-rekan leader sales di seluruh Nusantara? Harapan saya semoga Anda selalu sehat, bugar, bersemangat, dan yang pasti selalu produktif. Ya, produktif untuk bisnis yang Anda miliki dan juga produktif ya terhadap perusahaan di mana Anda bernaung. Ya, jadi intinya sehat dan produktif. Oke, setelah beberapa minggu lalu saya membahas ada dua tema ya yang secara berurutan saya bahas adalah bagaimana cara ya 5 cara jualan di era digital. Terus kemudian bagaimana 5 kunci ya sukses di dalam kita menjual. Nah, kemudian di video ketiga ini saya akan membahas 5 tahap menjual di era digital. Ya, tentu saya terinspirasi oleh ya ini adalah buku karya saya sendiri, tulisan saya sendiri yang saya naik cetak itu kurang lebih di 2 tahun yang lalu di bulan Oktober, akhir Oktober 2018 ya, The Greatest Sales Way. Ya, ini adalah buku hasil ya pemikiran, perenungan, pengalaman ya yang dielaborasi ya dalam satu buku dari proses awal dari karakter sampai bagaimana di bab-bab akhir yang saya bahas sekarang sebagai intinya, yaitu 5 tahap di dalam menjual. Oke, saya akan bahas ya. Yang pertama adalah prospecting. Apa itu prospecting? Ya, apapun bisnis Anda, apapun produk dan jasa yang Anda jual, ya selalu ada upaya pondasi yang pertama ini, yaitu prospecting. Bagaimana Anda bisa jualan kalau tidak ada prospek? Ya, jadi prospecting adalah upaya untuk ya mendatangkan atau mendapatkan prospek ya yang nantinya bisa dikelola untuk tahap kedua, yaitu melakukan proses follow up ya, yaitu upaya bagaimana kita bisa membuat janji temu, terus kemudian memberikan sedikit gambaran tentang produk atau jasa yang kita jual, dan kemudian kita membuat janji temu kepada pelanggan atau kepada next proses selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah melakukan presentasi ya. Presentasi itu apa? Ya, presentasi adalah upaya kita menjelaskan produk, jasa ya atau value yang dimiliki oleh perusahaan atau produk dan jasa kita, dan juga value-value yang lain yang membuat pelanggan itu lebih tertarik terhadap produk atau jasa kita. Itu adalah tahapan yang ketiga. Dan yang keempat, ketika mereka sudah tahu ya tentang benefit, value, terus kemudian keunggulan produk kita, yang keempat adalah proses negosiasi, yaitu bagaimana mencari titik temu antara kebutuhan pelanggan ya, terus kemudian di sana biasanya ada keluhan pelanggan, ada keinginan-keinginan pelanggan, bagaimana produk atau jasa kita itu bisa memenuhi ya keinginan atau kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita. Disitulah ada namanya proses negosiasi agar terjadi ya win-win solution ya, kondisi atau keadaan yang saling menguntungkan. Dan kemudian yang kelima, tahapan terakhir adalah ketika negosiasi sudah dilakukan, tentu harapan ya semua pebisnis, semua tenaga pemasar adalah closing, yaitu bagaimana terjadi transaksi penjualan ya, terjadi proses transaksi jual beli, itu yang namanya dengan closing. Nah, yang menarik adalah ya perbedaan antara zaman ya sebelum pandemi, sebelum COVID-19, sebelum krisis melanda dunia bahkan Indonesia ya, ada perbedaan yang cukup signifikan. Ketika dulu proses prospecting yang umum kita lakukan adalah door to door ya, menawarkan barang atau jasa kita dari rumah ke rumah. Sekarang boro-boro ya,
portal perumahan aja udah ditutup, nggak boleh ada yang masuk, sangat selektif, jadi nggak bisa. Terus kemudian dulu melakukan pameran di mall-mall, ya, public display di tempat-tempat keramaian, ya, pusat-pusat keramaian. Sekarang, ya, terakhir ya, kasus terakhir yang mengadakan keramaian pernikahan, ya, akhirnya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya, yang terakhir. Makanya kita akan semakin sulit, akses kita bertemu dengan pelanggan sangat-sangat dibatasi, ya. Jadi apa yang membedakan, terus kemudian apa sebenarnya inti dari prospecting di era digital, ya. Kalau dulu kita bisa langsung bertemu dengan pelanggan, kita sekarang medianya adalah lewat internet, ya. Kita harus bisa memanfaatkan digitalisasi, ya, proses perkembangan teknologi yang begitu cepat, dan kita mesti bisa beradaptasi memanfaatkan teknologi untuk bisa menjangkau pelanggan-pelanggan kita, ya. Inti dari prospecting, ya, adalah bagaimana kita, ya, ketika kita sudah mempunyai sumber-sumber harta karun berupa database, ya, tugas kita adalah mengolah database itu. Bagaimana kita bisa melakukan sapaan terhadap pelanggan-pelanggan lama kita, ya. Bahkan sekarang ada toolsnya, ya, nggak perlu harus WA atau telepon satu-satu. Dengan sekali klik, dengan memanfaatkan, sebelumnya saya jelaskan, ada WA Blaster secara personal, terus kemudian email marketing, bahkan sapaan bisa melalui tulisan atau video yang kita buat. Itu adalah era sekarang, ya. Jadi inti prospecting di era digital adalah database atau list nama, ditambah dengan bagaimana kita bisa mendapatkan list prospek itu dengan memanfaatkan digitalisasi, terutama adalah di sosial media, ya. Kita bisa memanfaatkan IG, terus kemudian FB, ya, Facebook, YouTube, atau yang terbaru sekarang ada TikTok, ya kan, ada LinkedIn, ya, ketika kita ingin berinteraksi dengan para eksekutif muda, terus kemudian para pebisnis, ya, yang ada di channel LinkedIn, yaitu kurang lebih. Jadi inti prospecting di era digital adalah, ya, list nama, ya, traffic itu kita bisa dapatkan tadi, ada WA Blaster, terus kemudian ada email marketing ditambah dengan di sosial media, baik kita melakukannya secara secara tradisional, secara manual, ataukah yang berbayar, yang ads, apakah secara generik atau kita memanfaatkan yang berbayar, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian follow up, ya. Follow up kalau zaman dulu udah pasti kita manual satu-satu, ya, kita telepon, terus kemudian SMS atau WA. Nah, di era internet ini yang kita perlu lakukan adalah kita bisa melakukan sortir, ya. Sortirnya itu juga bisa akan lebih efektif, ya, dengan bantuan teknologi, ya. Sortir via WA. Terus kemudian juga kita bisa memanfaatkan follow up melalui konten-konten video yang sudah kita siapkan atau copywriting, yaitu adalah itu adalah proses follow up di era digital. Dan kemudian presentasi, dulu kita lakukan langsung ketemu dengan pelanggan kita, ya, langsung kita jelaskan secara langsung, kita lakukan proses presentasi. Tapi sekarang berbeda, ya, ada perbedaan yang cukup signifikan, ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat, ya, Tour and Travel misalnya, mereka melakukan virtual event. Terus kemudian bank, ya, mereka melakukan virtual event. Termasuk di otomotif juga secara rutin, ya, setiap bulan melakukan virtual event. Itu adalah bentuk presentasi kondisi sekarang. Kita tidak bisa bertemu langsung, tapi bagaimana mengumpulkan massa sedemikian banyak, terus kemudian tergabung dalam satu event. Jadi bagaimana kita melakukan presentasi one to many, ya, satu presentasi untuk banyak prospek, banyak halayak, ya. Itu adalah kondisi sekarang. Dan kemudian
negosiasinya gimana? Ya setelah kita melakukan presentasi tadi ada hambatan, kita nggak bisa ketemu langsung, otomatis negosiasinya juga tidak bisa bertemu langsung dengan pelanggan kita. Nah inilah salah satu keunggulan teknologi. Setelah proses tadi virtual event, kita bisa melakukan upaya follow up, bisa menggunakan script follow up yang sudah bisa disiapkan secara bisa kita lakukan secara otomatis ya. Kita bisa menggunakan autoresponder, terus kemudian bisa juga kita memanfaatkan dalam proses negosiasi itu adalah menggunakan video call ya, atau misalnya Zoom ya, antara misalnya satu keluarga dengan kita. Nah kita bisa memanfaatkan video call atau Zoom meeting atau ya banyak perantara ya di era digital ini. Dan juga kita bisa menggunakan juga melalui media chatting atau telepon secara langsung ya, tergantung bagaimana pelanggan kita itu terbiasa melakukan proses negosiasi. Dan yang terakhir adalah upaya melakukan closing ya. Jadi setelah proses negosiasi kita lakukan, finalnya adalah bagaimana kita melakukan closing. Nah ini tentu adalah salah satu skill yang terus perlu diasah ya, dengan memanfaatkan media-media tadi. Bahkan sekarang ada beberapa yang melakukan strategi closing ini dengan mempersiapkan skrip ya yang sudah disiapkan baik secara tertulis maupun ya secara video ya. Jadi benar-benar kita memanfaatkan teknologi untuk bisa membantu kita. Oke, demikian ya teman-teman wiraniaga dan pebisnis, cara-cara baru harus kita gunakan. Kita harus bisa beradaptasi, melakukan terobosan, jangan terpaku dengan pola lama ya. Gunakan teknologi sebagai akselerator, sebagai daya ungkit ya. Bahkan kemampuan skill-skill baru pun harus kita asah ya. Bagaimana skill bernegosiasi, bahkan kita melakukan prospecting di sosial media, kita harus asah secara terus-menerus ya. Jangan sampai kita tidak melakukan misalnya upaya personal branding, terus kemudian bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas di sosial media yang semakin mendekatkan dengan pelanggan kita. Oke, itu penjelasannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, sebarkan video ini jika Anda merasa channel ini bermanfaat, subscribe dan kemudian ketuk tanda loncengnya ya, agar selalu ter-reminder. Begitu ada konten yang baru langsung masuk ke channel YouTube Anda. Oke, sekian dari Harman Dahsyat, semoga bermanfaat. Salam dahsyat.